Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh UKM ya, oleh UKM ketika ingin memasarkan produknya secara digital. Maka kalau kita lihat data risetnya ya dari UKM yang ada di Indonesia baru sekitar 8 sampai 10% yang mendigitalkan pemasarannya gitu. Beberapa yang menjadi hambatan menurut saya secara pribadi ya, secara saya pribadi secara personal dari pengalaman saya juga berinteraksi dengan teman-teman UKM ya. Faktor yang pertama jelas karena tidak mengenal apa itu digital marketing dan benefitnya bagi unit usaha baik jualan produk ataupun jasa yang mereka jalankan. Kebanyakan taunya bahwa misalnya kayak sosial media itu hanya seperti apa ya, tempat cari hiburan, ya, tempat cari hiburan, tempat untuk bertemu dengan alumni-alumni gitu, atau meng-follow artis-artis idola gitu, atau menyimak kajian-kajian. Sementara mereka lupa bahwa melalui sosial media, dirinya itu bisa hadir, dirinya bisa sharing, dirinya bisa berbagi, dirinya bisa membagikan punya keterampilan apa, punya produk apa. Ya. Jadi ini hanya sekedar switch mindset yang awalnya dari penikmat ya, sebagai viewer menjadi seorang konten kreator. Nah, ini kita akan bedah di sini. Jadi, hal yang pertama itu, karena apa? Melihatnya media itu hanya sebagai sarana untuk kita sebagai penikmat saja. Tapi lupa bahwasanya ini sebagai konten kreator. Hambatan pertama itu karena kurang ilmu. Ya. Yang kedua juga kurang paham tentang bagaimana teknisnya dalam beriklan. Ya, misalnya bagaimana sih cara memulai iklan. Kadang juga ada kekhawatiran, oh jangan-jangan nanti saya ketipu kalau saya bayar Facebook, saya bayar TikTok, saya bayar Google Ads, nanti saya diporotin misalnya. Ada nuansa ketakutan. Nanti kalau saya rugi bagaimana gitu. Ya, padahal metode pemasaran apapun ya, bukan yang digital aja, yang offline pun punya potensi menggunakan pemasaran tertentu, misal sebar brosur, pasang rontek, pesan billboard, itu juga punya efek bisa rugi, bisa tidak manfaat gitu. Kata kuncinya kan bukan karena online ataupun offline, tapi bagaimana sih cara terbaik mengoperasikannya. Nah ini karena kurang kurang informasi, kurang pengetahuan, sehingga tidak memanfaatkan digital marketing tersebut. Hambatan lainnya ketika seseorang mau melangkah ke dunia digital marketing adalah tidak paham bagaimana cara membayar. Ya walaupun seperti platform Google Ads bisa dibayar pakai GoPay ya kalau sekarang ya. Dulu hanya pakai transfer dan kartu kredit gitu kan. Lalu untuk Facebook terakhir bisa pakai metode bayar transfer pakai saldo yang nanti saldonya nempel dulu di sana. Tapi secara umum sebenarnya platform-platform digital baik kayak TikTok, baik kayak Facebook Ads, baik kayak Instagram Ads, kayak Google Ads itu sebenarnya mereka berupaya untuk bisa memudahkan metode pembayarannya. Ya, ya seperti halnya di Indonesia sekarang lah yang paling aman bisa pakai kartu debit yang memang fungsinya bisa kartu kredit ya. Ada beberapa. Saya juga pakai kartu debit dari Bank Syariah ya yang saya pakai dan sampai hari ini alhamdulillah untuk pembayaran ke Facebook bisa, ke Google Ads bisa, ke platform-platform pembayaran internasional bisa. Ya padahal pakai pakai apa? Pakai platform bank yang sudah syariah gitu. Nah, karena tidak tahu bagaimana cara membayar, jadinya takut gitu atau punya pengalaman pernah ngiklan sudah mengisi saldo. Jadi platform iklan tuh ada yang kayak kayak HP ya, ngisi pulsa dulu baru bisa nanti diiklankan. Begitu salah mengoperasikan atau tidak sesuai dengan kaidahnya gitu. Ya sebenarnya semua platform iklan sudah ngasih term of use-nya, tata tertib penggunaan iklan. Tapi kadang karena saking semangatnya pengen iklan, tidak membaca apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang misalnya dilarang gitu. Itu tidak dibaca dulu, yang penting gas dulu, iklan dulu. Tahu-tahu akunnya di-banned. Nah, di-banned tidak bisa untuk iklan lagi gitu. Ya solusinya gampang sebenarnya bikin akun lagi. Solusinya bikin akun lagi. Saya secara pribadi kalau Anda cek di Facebook mungkin nama Anjra itu ada banyak ya. Bahkan di antaranya saya sudah lupa passwordnya. Email apa passwordnya sudah lupa gitu. Karena dulu nyoba karena saya juga otodidak awalnya ya, belum belum berguru gitu. Nyoba gagal, error atau ada namanya account management error, AME namanya gitu.
Ya itu terjadi beberapa kali bahkan ya, beberapa kali. Namun ketika sudah belajar dari pengalaman, alhamdulillah sekarang di dunia digital mungkin sekitar saya awal masuk sekitar 2010-an ya, sekitar 13 atau 14 tahun ya. Jadi ngerti, oh begini caranya supaya tidak ke-banned, begini caranya supaya iklannya bagus. Ya walaupun teknologi terus update, ya kadang yang kita sudah tahu pun nanti ada juga keliru-kelirunya ya, tapi paling tidak dari kita pengalaman menjalin jadi tahu ini boleh sama tidak boleh. Walaupun di tata tertib tidak ada gitu. Misalnya kalau di Indonesia ya tidak boleh menyebut tokoh politik tertentu ya. Ketika itu distatuskan aja di Facebook secara personal, akun Anda akan dihukum. Ya, dihukum. Ya apa adalah gitu. Itu kesulitannya. Jadi tidak mengenal platformnya, tidak mengenal teknis beriklannya, tidak kenal cara pembayarannya. Terus ada juga yang memang dari sisi membuat kontennya tuh belum paham. Dia pikir membuat konten tuh masih pakai cara-cara yang jadul ya. Saya katakan jadul karena sudah lebih dulu ada ya. Saya tidak melakukan ibaratnya menilai negatif ya. Misalnya harus membuat Corel Draw, harus pakai Photoshop. Sekarang ada banyak platform yang secara online membantu kita cepat dalam mendesain. Misalnya ada Create Vista, ada InShoot, ada banyak aplikasi-aplikasi ya, termasuk Canva misalnya. Yang itu kita hanya utak-atik, desainnya bagus. Desainnya profesional gitu. Walaupun ya kita hanya mengedit-edit sedikit gitu. Bahkan pakai PowerPoint sekarang pun bisa gitu. Ada banyak yang menjual bahkan template-template PowerPoint yang digunakan untuk mendesain bahan-bahan iklan. Ini luar biasa. Alhamdulillah perkembangan zaman memudahkan kita. Lalu membuat konten seperti saya sekarang ini membuat konten ini dengan video misalnya, dengan pakai HP, saya pakai tripod ya, di depan ini saya pakai tripod, kemudian saya pakai mikrofon gitu. Ya ini mikrofonnya kadang juga, ini mikrofon apa? Ya mikrofon untuk smartphone ya. Misalnya ini yang wireless ya, wireless mic untuk Android, untuk iPhone misalnya. Ketik aja di marketplace mau pakai Shopee, mau pakai Tokopedia, itu di situ juga ada ya. Banyak yang jual mikrofon-mikrofon wireless ataupun mikrofon yang sifatnya pakai kabel. Mengapa pakai mic? Tujuannya ketika saya bicara ya tangkapan yang ada di HP ini audionya bagus gitu. Karena saya kan ini dipakai di ruangan, nanti ada suara kipas, ada suara motor lewat. Ini bisa direduksi dengan kita mempergunakan mikrofon gitu. Kemudian apalagi kendalanya? Kendalanya ya kadang perlu mentor lah, perlu coach ya. Supaya ngasih tahu jalan ya. Ini jangan, ini begini, ini begini, ini begini. Ya punya guru lah. Guru itu juga berlaku ya, baik guru ngaji ya kan. Guru dalam arti kita sekolah secara formal, guru dalam hal banyak metode, banyak skill, banyak keterampilan itu membutuhkan guru. Ya, supaya apa? Supaya paling tidak meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan hasil yang bisa ditempuh. Makanya belajar di workshop ya, datang ke kopdar-kopdar menemui guru-guru yang senior untuk konsultasi. Saya secara pribadi juga melakukan. Kadang ya walaupun kalau zaman sekarang karena guru-gurunya udah pada sibuk, saya chat WA ataupun komunikasi via WhatsApp atau kadang juga saya silaturahmi offline ketika guru tersebut berkenan ya waktunya menyediakan untuk saya. Ya dengan cara-cara seperti itu ya, kita ilmu terus update dan tentunya ya kesalahan-kesalahan bisa minimal. Apalagi hambatannya? Hambatannya tidak bisa membuat website. Ya website, teknologi website hari ini berkembang. Kita tidak harus mengcoding dari HTML yang href misalnya masang link, CSS-nya harus begini-begini. Yang dari itu sudah tidak ada banyak platform yang membantu kita untuk membuat website dengan cepat. Loadingnya cepat, desainnya juga cepat, dan garansi nanti di HP juga enak dilihat. Ada banyak sekali. Hanya mungkin karena kurang bertanya, karena kurang diskusi, jadi tidak tahu. Pikirannya membuat website masih kayak zaman dulu. Wah, sekarang ibaratnya bismillah kalau prosesnya semuanya dilancarkan Allah ya, 10 menit website itu pun jadi. 15 menit website itu jadi. Karena apa ya? Karena teknologi memungkinkan hal itu. Lalu kemudian juga bagaimana mengoperasikan sosial medianya. Nah, ini memang beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh UKM ketika ingin mengonlinekan bisnisnya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, paling tidak ya dengan kita memahami beberapa kesulitan-kesulitan tersebut, kesulitannya bisa kita
jadikan checklist, lalu kita selesaikan. Misalnya tadi, hambatannya adalah, saya tidak mengerti website, ya belajar website. Saya tidak mengerti masalah payment, masalah pembayaran, ya cari tahu, ada banyak cara pembayaran-pembayaran yang memang sekarang mudah. Tidak harus misalnya yang anti riba ya, tidak mau arti harus pakai kartu kredit, yang tidak harus, ada banyak cara yang lain. Kemudian bagaimana cara membuat konten, banyak kursus-kursus cara membuat konten. Ya, dan membuat konten itu sebenarnya seni ya, tidak sekali jadi kemudian langsung maunya hebat, keren, ya enggak. Saya juga konten-konten awal saya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube saya, awal-awal mungkin masih kurang begitu bagus ya. Tapi tidak masalah, yang penting terus mencoba. Mungkin itu Bapak sekalian, dan kemarin ada yang ngechat saya ya, bagaimana Pak Anjrah kapan kita mau ada workshop lagi untuk Facebook Ads ya. Ya insya Allah nanti kita buka lah ya, makanya Bapak Ibu follow aja di Instagram saya Anjar Yusanto, atau di YouTube ini subscribe, atau di Facebook saya juga aja Anjar Yusanto. Nanti kalau memang ada kesempatan kita insya Allah akan bagikan ya, untuk bagikan kapan kita mengadakan workshop ya, kayak ya workshopnya itu 3 hari gitu aja ya, 3 hari sistemnya mulazamah, mentoring, diskusi ya, biar lebih customize, jangan banyak-banyak orangnya, supaya harapannya bisa lebih mendalam dalam belajar. Ya sekitar tahun 2017 dulu ada sekitar mungkin ya 200-300 orang ya yang sempat diskusi berkaitan dengan pembelajaran Facebook Ads, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang jadi suhu-suhu yang bahkan ilmunya berkembang jauh lebih pesat bisa jadi dengan saya gitu. Oke, itu saja yang kalau mau ada topik yang pengen dikupas, yang pengen dibahas, silahkan nanti tanya di komen. Nanti bismillah insya Allah kita akan coba buatkan videonya. Saya Anjar Yusanto undur diri, kalau ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dari video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Insya Allah.